Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajhar bi shalatika wala tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Al-Isra ayat 110. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Pak Ustaz David selaku pengurus masjid serta stafnya, para bapak-bapak, para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kendati demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada bapak-bapak dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita yang duduk di majelis ini, berkahnya ngaji, berkahnya ilmu, berkahnya kitab, berkahnya majlis. Semoga kita semua disehatkan badannya oleh Allah, diberkahi rizkinya, dilancarkan segala usahanya. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ilmu kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah syai'un lillah lahum. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah masjid yang saya hormati, kita lanjutkan kajian fikih pada malam ini, kitab Tadhib fi Adillati Matan Ghayah wa Taqrib karangan Mustafa Dib Al-Baghaw, seorang doktor di Kuliatis Syariah di Makkah Al-Mukarramah, tentang hayatus salat atau sunnah hayat. Sunnah dalam salat itu seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu ada dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad itu kalau tidak ditinggal, kalau tidak dikerjakan, maka diharuskan mengganti dengan sujud sahwi. Seperti kemarin itu tasyahud awal dan juga kunut, baik kunut subuh maupun kunut dalam salat witir. Itu kalau ditinggalkan maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, sunnah hayat ini enggak, ya, tidak harus sujud sahwi apabila ditinggalkan. Nah, kemarin kajiannya sunnah hayat itu semuanya ada berapa Pak Syarif? Oh, ada 15. Pak Syarif ingat, ada 15. Ya. Yang pertama apa Pak Syarif? Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu ada di berapa tempat? Ada di tiga tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, yang kedua
ketika hendak ruku. Kemudian yang ketiga, bangun dari ruku. Anda demikian ada satu ulama yang menambahi, yaitu ketika bangun dari duduk tahiyat awal. Ya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan dibalik, kiri di atas, kanan di bawah, nggak boleh. Karena tangan kanan itu lebih mulia daripada tangan kiri. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Ya. Tangan kanan, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Al-yadul yumna khairun min yadis yusra. Tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Nah, pada malam ini kita masuk ke yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Ya. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wattawajjuhu itu artinya menghadap. Wajahnya itu yang ketiga. Sunnahnya dalam sholat itu wajahnya itu menghadap lurus. Ya. Nah, dalam kondisi berdiri kita pandangan mata itu ada di maudhi'us sujud, di tempat sujud. Wajahnya harus lurus, nggak boleh ketika kita sholat kemudian wajah kita itu tengok kanan kiri, ya. Walaupun secara hukum itu tidak membatalkan, ya. Nengok itu nggak batal wajah itu, tapi diutamakan wajah kita itu harus tetap tawajuh, menghadap lurus ke kiblat. Ya, ke kiri juga nggak apa-apa, itu tidak membatalkan. Tapi utamanya memang harus wajahnya itu lurus menghadap. Ya. Itu yang disebut dengan doa yang kita baca di dalam doa iftitah. Ya. Di dalam doa iftitah itu ada doa inni wajjahtu wajhiya. Ya kan? Hadisnya adalah rawah Muslimun. Hadis ke-771 ngan Aliin dari Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati, apabila beliau mendirikan sholat, kata Ali, qala, beliau berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ini yang harus diperjelas dan harus hati-hati membacanya. Ketika wa ma ana minal musyrikin, baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, kalau wa ana minal muslimin jangan sampai dibalik. Jangan sampai wa ma ana minal, salah, ya kan? Dibalik wa ma ana minal muslimin. Itu bahaya, bisa dihukumi musyrik nanti, bisa dihukumi kafir. Ya, karena artinya itu fatal ya. Secara kita artikan wa ma ana minal muslimin. Saya bukanlah termasuk orang-orang muslim. Itu artinya begitu. Bahayanya. Giliran wa ana
Yang terakhir, seharusnya kan wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang-orang Islam. Dibacanya kebalik. Wa ana minal musyrikin. Fatalnya, saya termasuk orang musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai terbalik tuh antara wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Ya. Nah, itu ada kalimat wajah wajhiya. Saya hadapkan wajahku. Wajhiya yaitu wajah saya. Jangan kayak anak sekarang dibaca ini wajahku, dibacanya ini wajahku, wajah dia. Ini mau orang lagi kasmaran ingat sama pacarnya, jadi bilangnya wajahku, wajah dia. Kebayang-bayang dulu rupanya dalam sholat. Wajah tu wajhiya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah ya saat beliau doa iftitah, itu ada kalimat wajah tuh. Wajah kita itu menghadap betul-betul, nggak pelengokan, nggak tengok kanan kiri, ya. Nah, menghadap wajah kita itu secara konstitusi adalah sunnah. Dalam keadaan berdiri kita melihat apa? Tempat sujud. Ketika dalam keadaan ruku, maudi'u qadamai qadiyatuhu, melihat tempat telapak kaki dalam keadaan ruku. Ya. Nah, dalam keadaan sujud, kalau dalam keadaan sujud maudi'u anfi, yang dilihat adalah tempat hidung itu nempel, titiknya di situ. Ya, saya ulang ya. Ketika kita dalam keadaan berdiri, pandangan kita ada di mana? Di tempat sujud. Ketika kita ruku, pandangan kita di mana? Di kaki, di telapak kaki. Nah, ketika kita sujud, pandangan kita di mana? Di tempat hidung nempel itu. Ya. Jadi kita fokus ada di situ, jemaah. Nggak kemudian kita sholat udah matanya jelalatan kemana-mana, pikirannya ngamprak. Tahu ngamprak nggak? Alor ngidul, keliling, sampai ke Priuk puter-puter. Mikiri kerjaan, mikiri rumah, mikiri tagihan, listrik. Ingat semua kalau sholat tuh ya. Ketika belum sholat gak inget apa-apa. Tapi ketika kita sholat, ingat semua Pak. Ame kompor, ingat. Sampai ama mesin air belum dimatiin, ingat itu. Itu memang kerjanya setan itu, untuk merusak ibadah kita, ya. Maka saya pernah cerita waktu di zaman di mushola itu ada seseorang yang kehilangan dompet. Dia ngadu kepada Al-Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Wahai Imam Hanafi, dompet saya hilang. Bagaimana caranya agar saya bisa menemukan kembali dompet itu? Kata Imam Hanafi, waduh ini bukan wilayah saya ini. Saya ini ulama, bukan dukun kan gitu. Ya, bukan dukun, saya ini ulama. Tapi udah begini aja. Coba kamu nanti malam sholat tahajud. Kalau kamu belum ingat, ulang lagi sholat tahajudmu sampai kamu itu ingat. Ya. Orang itu nurut. Malam-malam dia sholat tahajud. Untuk sholat tahajud, Allahu Akbar. Rakaat pertama belum ingat. Rakaat kedua itu ingat. Oh iya, dompet itu adanya di situ ternyata. Nah, ya, di situ ternyata.
Selesai salam, didatengin tuh tempatnya, bener ada di situ dompet. Besoknya ngadu kepada Imam Hanafi. Wahai Imam Hanafi, alhamdulillah dompet saya sekarang udah ketemu. Resep Anda, nasihat Anda, jos top. Begitu saya sholat tahajud itu saya langsung ingat dompet itu ternyata adanya di situ. Kata Imam Hanafi, kamu tahu nggak apa yang menyebabkan kamu ingat? Nggak tahu. Kamu tahu nggak siapa yang ingetin kamu itu siapa? Nggak tahu. Itu yang ingetin kamu dompet ada di situ adalah setan. Kok setan? Iya setan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kamu sholat tahajud tuh nggak ingat sama Allah. Nggak ingat sama Allah. Ingat sama dompetnya kan? Ya bener juga. Itu cara setan untuk merusak ibadah kita seperti itu, jangan. Kita disibukkan dengan ingat sama dunia. Disibukkan ingatan kita dengan urusan pekerjaan. Sehingga ingat kita kepada Allah itu kecil, lebih banyak ingat tentang dunia. Sinilah pentingnya kita tawajuh, konsentrasi menghadap saat kita melaksanakan sholat, agar kita bisa fokus, agar kita bisa khusyuk. Satu. Yang keempat ya. Kalau malam ini berarti yang kedua. Ya Pak Syarif ya. Lanjutin aja yang keempat ya Pak Syarif. Yang keempat, wal isti'adzatu, membaca isti'adzah. Apa itu isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya tanya nih jamaah nih. Kalau jamaah sholat baca Fatihah enggak? Baca. Sebelum baca Fatihah tuh pada baca a'udzu billah enggak? Jangan-jangan pada enggak baca ya. Orang kadang bismillah jadi lewatin ya. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ampun. Ini gara-gara ngaji di YouTube. Ngaji di YouTube. Ngaji di Google. Bahaya. Ya. Ngaji di YouTube, ngaji di Google itu Masya Allah ya. Kalau pas ketemu guru yang tepat itu bisa mendapatkan ilmu yang benar. Tapi ketika ketemu dengan guru yang rada-rada ekstrim, itu bisa membahayakan diri Anda. Ngaji itu dibiasakan langsung face to face, langsung berhadapan dengan guru. Jangan melalui YouTube, karena secara sanad itu nggak mutasil. Ya. Dari dulu, dari kecil kita dianjurkan ngaji itu harus berhadapan dengan guru. Nggak ada istilahnya ngaji itu melalui radio, ngaji melalui TV. Kalau ngaji bisa melalui TV, kalau ngaji bisa melalui radio, wah nanti sholat berjamaah cukup melalui TV aja. Mekah live sholat tarawih berjamaah, udah berjamaah loh. Imamnya TV. Itu bahaya dan itu nggak boleh, harus berhadapan langsung ya. Karena kalau kita ngaji langsung ketemu guru itu sanadnya insya Allah mutasi ya. Tapi ketika kita ngaji melalui YouTube, ketika ngaji melalui Google gitu, itu bahayanya ngaji tanpa guru seolah-olah ya. Nah orang yang ngaji tanpa guru, man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa yang ngaji tanpa guru, maka gurunya itu adalah syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka agar kita terhindar dari godaan syaitan, hendaklah kita membaca isti'adzah ketika kita membaca Fatihah dalam hati. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya termasuk orang yang ngamalin itu. Jadi saya sebelum membaca basmalah itu isti'adzah dulu. Isti'adzahnya dalam hati. Demikian pula ketika Anda membaca surah. Yang dibaca misalnya qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Isti'adzahnya dibaca. Karena ketika isti'adzah itu dibaca, itu haraba syaitan, lari. Syaitan itu lari terbirit-birit, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana, apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka hendaklah kamu minta perlindungan billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Itu ya. Perintah Allah kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 98 memerintahkan agar ketika kita membaca Al-Quran hendaklah membaca isti'adzah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat aja disunahkan, ya kan? Kita dulu waktu ngaji sama guru, waktu kecil ya Pak, sebelum kita ngaji disuruh baca apa dulu? A'udzu dulu. Padahal kalau kita cari a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat berapa? Ada nggak di Quran? Nggak ada ayatnya, ya kan? Tapi kita diajarin oleh guru-guru kita. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari godaan syaitan. Syaitan itu lari terbirit-birit apabila dibacakan kalimat-kalimat itu. Ya, apa di sini pentingnya membaca isti'adzah, mohon perlindungan ya, pada Allah dari godaan syaitan. Ya. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, wal jahru fi maudhihi wal israr fi maudhihi. Yang kelima adalah jahr, membacanya jahr, fi maudhihi, pada tempatnya. Salat yang kita baca jahr itu salat apa aja? Jahr, maghrib, isya, subuh. Ini yang jahr. Jahr itu apa? Keras, bacanya kencang gitu. Jahr. Wal israr fi maudhi, yang keenam membaca sir pada tempatnya. Salat yang sir, yang pelan, itu salat apa? Duhur dan asar. Ini dia ketentuannya nih Pak, dan hadis-hadisnya. Yajhuru fi subhi wa awlayal maghrib wal isya. Salat jahr itu pada waktu salat subuh dan juga pada waktu maghrib dan isya. Antara lain yang masih jahr, yang jahr, bukan hanya salat fardu, tapi juga ada sholat sunnah yang harus jahr, disunahkan jahr. Ya, sholat sunnah disunahkan jahr. Sholat apa? Sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat apa lagi? Sholat tarawih. Apa lagi yang disunahkan jahr? Witir masuk nggak? Witir masuk nggak? Masuk, ya kan? Masukin. Jangan ragu-ragu. Witir, ya. Oh Ustaz, kalau sholat witir, kalau sholat witirnya di rumah, nih jamaah nih, usai sholat
witir Ramadan. Kan Ramadan udah usai nih, sekarang udah di bulan Dzulhijjah. Sejak Ramadan kemarin itu sampai sekarang udah pernah sholat witir lagi belum? Jangan-jangan witirnya kalau Ramadan doang ini. Witir amalin Pak. Ya. Ramadan itu latihan kita. Ya, latihan kita untuk melaksanakan sholat witir. Implementasinya, aplikasinya, pelaksanaannya itu di 11 bulan setelah Ramadan itu. Jangan Ramadannya bubar, witirnya udahan, kemudian selesai juga sholat sunnah yang lainnya. Ya. Nah, ketika kita sholat witir itu boleh jamaah jahar. Bapak jadi imam, istri jadi makmum, jahar. Istri pasti nanya, Pak, sholat witir kayak bulan puasa aja. Emang witir hanya bulan puasa aja? Enggak. Witir itu tiap malam, ya, gitu. Witir itu tiap malam. Bahkan seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala awsani khalili, kekasihku, kata Abu Hurairah, maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar saya selalu mengamalkan 3 hal, kata Abu Hurairah. Yang pertama adalah an udiro qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Itu perintah Rasulullah kepada Abu Hurairah, salat witir sebelum ya. Nah, kita sebelum tidur salat witir enggak, Pak? Enggak pada sholat ya. Itu harusnya kita amalkan ilmu itu ya. Oh. Kemudian apalagi ya yang kedua? Yang kedua adalah wa'an sholid duha ya. Hendaklah mengerjakan sholat duha ya. Itu perintah Rasul kepada Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga adalah suruh melaksanakan puasa setiap bulan ya, tiga hari. Nah, itu amalan yang diberikan oleh Rasul kepada Abu Hurairah, dan beliau mengamalkannya jamaah. Keren. Salat yang jahar, salat sunnah, salat id, termasuk diantaranya adalah salat gerhana bulan. Itu jahar. Kalau gerhana matahari, jahar apa sir? Sir. Ya, karena dilakukan di siang hari. Wah, ada gerhana matahari itu malam-malam. Ya. Wal istisqa, salat minta hujan, istisqa itu juga dilaksanakan jahar. Wa tarawih, salat tarawih, wa witri Ramadan, witir Ramadan. Wa raka'at tawaf, dan 2 rakaat tawaf lailan pada malam hari. Nah, sunnah mutlak ini wa yutawassatu fin naflil mutlak fil laili binasir wal jahr. Salat sunnah mutlak boleh dilakukan antara jahar dan sir. Ada yang antara jahar dan sir. Jahar juga enggak, sir juga enggak. Apa itu? Salat apa? Salat tahajud.
Oh, masuk nggak? Tadi Pak Adi mau nanya kan tahajud. Nah, kalau tahajud itu antara jahar dan sir. Jahar juga enggak, sir juga jangan. Setidaknya kedengaran sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau jahar kan Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Kalau sir dalam hati kan, cuman mulutnya bergerak-gerak. Sir. Nah, kalau baina sir wal jahar, antara sir dan jahar itu harus kedengaran sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tahajud itu sebenarnya seperti itu. Ya. Itu. Qala ta'ala wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar, dan janganlah jahar kencang bi sholatika dalam salatmu, wala tukhafit, dan janganlah pelan ya biha dalam salatmu, wabtaghi baina dzalika sabila, dan ambillah antara keduanya itu sebagai sabila, sebagai jalan ya, pertengahan antara jahar dan sir ya. Al-Isra ayat 110. Al-muradu wal muradu sholatul lail. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholatul lail, sholat di malam hari. Sholat di malam hari itu namanya tahajud. Nah, di lain daripada sholat-sholat tersebut, sholatnya dilakukan dengan cara sir, dengan cara pelan. Apa itu selain dari sholat yang tadi? Duha, ya, sholat sunnah, sir. Apalagi yang sholat sunnah, sir. Hajat, ya kan? Qobliyah, ya, ba'diyah, ya kan? Termasuk sholat fajar. Sholat fajar sebelum Bapak melaksanakan sholat subuh itu sir ya. Dalla ala dzalika hadisun minha. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang jahar dan sir. Di antaranya adalah marwahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim, ngan Jabir bin Mut'im, dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib itu membaca surat At-Tur. At-Tur ya. Kitabin mastur fi raqin ya ila akhir surah, itu surat At-Tur. Marwahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, Anil Barra radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca wattini waz zaitun fil isya, di dalam salat isya. Jadi kata Barra bin Azib, Rasulullah saat salat isya itu membaca surat At-Tin, wattini waz zaitun ya. Lama sami'tu ahadan ahsana shawtan minhu, saya tidak mendengar orang yang lebih baik suaranya dan bacaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling baik, orang yang paling bagus bacaannya di dunia ini Pak, yang sampai hari kiamat tidak akan ada satu orang pun yang bisa menandingi kehebatan bacaannya, itu adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jarang diekspos oleh kita ya.
bahwa Nabi itu jemaah kalau udah ngaji, masya Allah, kalau udah baca Al-Quran, subhanallah, luar biasa. Sahabat semua memujinya, sahabat semua menyanjungnya. Tidak pernah aku mendengar bacaan sebagus bacaan Rasulullah SAW. Artinya sahabat-sahabat itu seperti Ibnu Mas'ud yang suaranya bagus, itu juga kalah hebatnya, kalah bagusnya dari Rasulullah. Abu Musa al-Ash'ari itu juga sahabat yang suaranya bagus. Bahkan Rasulullah SAW pernah memuji seorang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Karena bacanya bagus, karena suaranya indah. Tapi seindah-indahnya Abu Musa al-Ash'ari, sebagus-bagusnya Abu Musa al-Ash'ari, kalah bagus, kalah indah dengan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah rahimakumullah. Itu pujian Barok bin Ajib tentang ngajinya Nabi, bacaan Rasul, ya. Gitu. Dari hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sholat pada waktu maghrib, sholat pada waktu isya, termasuk sholat pada waktu subuh, itu beliau membacanya jahar. Karena beliau membacanya jahar, maka diabadikan oleh umatnya. Kalau untuk sholat yang tadi saya jelaskan, subuh, maghrib, isya, itu dibacanya jahar. Lain daripada itu dibacanya adalah sir. Nah, yang sir hadisnya ini jemaah. Wadalla ala sirri fi ghairi ma dzukir, menjelaskan dan menunjukkan tentang bacaan sir fi ghairi ma dzukir, selain yang tidak kami jelaskan. Marwahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Khabbab bin Ar radhiyallahu anhu, waqad sa'alahu sa'ilun, telah datang seorang penanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fid duhri wal asri, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca surat dalam salat duhur dan asar? Qala na'am. Sahabat menjawab, ya. Dari mana kamu tahu kalau Nabi itu membaca surat pada saat sholat duhur atau sholat asar, sedangkan Rasulullah itu tidak kedengeran suaranya? Jangan-jangan hanya kebak-kebakan aja nih. Sahabat dari zaman dulu suka begitu. Ya. Tapi bagus pertanyaan itu muncul, sehingga terjawab dan menjadi suatu sunnah, menjadi hadis yang mutawatir berkat adanya sahabat yang mau bertanya. Apa jawabannya? Qala na'am, ya. Rasulullah membaca surat dalam salat duhur, dalam salat asar. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzalik. Sahabat kembali bertanya, dari mana kamu tahu kalau Rasulullah itu membaca? Padahal tidak terdengar. Qala Khabbab bin Ar menjawab, bittiro bilihiyatihi, saya melihat janggut dan jenggotnya Rasulullah itu bergerak-gerak. Jenggotnya bergerak-gerak. Itu menunjukkan Rasulullah itu membaca. Kalau nggak membaca, mestinya tidak bergerak. Ya, kan diam. Enggak bergerak. Tapi ketika membaca, bismillah, bergerak-gerak. Iya. Khabbab bin Ar menjawabnya diplomatis, bittiro bilihiyati. Saya melihat dagunya, jenggotnya, janggutnya Rasulullah itu bergerak. Itu menunjukkan pergerakan jenggot dan janggut Rasulullah itu
menunjukkan bahwa beliau itu membaca. Tapi membacanya sir. Dari sini menjadi syariat bahwa sholat duhur dan asar itu membacanya sir. Pernah ada sahabat yang ngeyel, sahabat yang kepo, sahabat yang pengen minta kejelasan. Gimana sih ini? Sampai detail dia pertanyaan, dikejar, udah dijawab, dikejar lagi jawabannya. Nah, dan sahabat menjelaskan tentang itu. Ya, baik, jamaah rahimakumullah, inilah kajian kita pada malam ini tentang sunnah hayat, ya, membaca isti'adah, dan yang kelima, keenam itu adalah jahar dan sir pada tempatnya masing-masing. Jahar 3 sholat, yang sir itu ada dua sholat. Sampai di sini jamaah, barangkali ada jamaah yang hendak bertanya, falyatafadhal mashkur.